Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan kita masih Kitabut Taharah, masuk pada bab fi adabi qada'il hajati. Babun fi adabi qada'il hajah. Pada adab menunaikan hajat. Ya, adab menunaikan hajat. Perhatikan di sini. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, "I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimina." I'lam, ketahuilah. Waffaqani Allahu, semoga Allah memberikan taufik kepadaku. Wa iyyaka, dan kepadamu. Wa jami'al muslimina, dan semua orang-orang muslim. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau menginginkan yang terbaik untuk para muridnya, menginginkan yang terbaik untuk semua kaum muslimin. Karena tentu kita tidak akan bisa menuntut ilmu agama, memahaminya, mendalaminya, kemudian mengamalkannya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa, Faiz? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan ya. Kenapa nanya apa, Faiz? Kitabnya belum ada antum. Dan seharusnya seperti inilah. Setiap orang berilmu, dia semakin tinggi pula rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Sering mendoakan mereka. Ya, kita itu di Yaman, ya, orang-orang Arab itu dia memiliki kebiasaan sering mendoakan. Lagi berbicara, tiba-tiba, ya akhi barakallahu fik, Allah yaftah alaik, Allah yarda alaik. Kemudian Allah ma'ak, Allah yusaddiduk, Allah yujzika khairan. Terus doa yang dilantunkan dari mulutnya. Allah yahdik dan semisalnya. Dan ini yang hilang, yang belum ada di Indonesia. Oleh karena itu setiap kita bertemu, ya, berikan salam, assalamualaikum, barakallahu fik ya akhi. Ya, kemudian antum sampaikan hajat antum. Setelah selesai, Allah ma'ak, semoga Allah bersamamu. Doa, ya. Bukan semakin dia berilmu, semakin sering cemberut, semakin sombong. Ketika disuruh sama temannya, "Mas, tolong murojain ana mukhtarat dong," gitu kan. Ya Sob ya. Tolong murojain ana durusul lugu. Waduh, ana nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa ana Faiz, gitu kan. Ana sibuk ini, padahal main, tidur, gitu kan. Misalnya Yusuf mah masya Allah ini kan. Terkadang memang anak kalau ngomong itu suka bener gitu. Jadi anak mempermisalkan itu ternyata memang itu faktanya gitu. Masya Allah. Ya enggak ya. Nanti udah mulai belum tadi siang? Oh besok. Ya. Durusul dan muhtarat ya. Ya terserah lah nanti. Ya udah nanti insya Allah kita atur. Oke, perhatikan. Setelah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan ketahuilah karena akan pentingnya apa yang akan disampaikan.
dan mendoakan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan anna dinana kamilun mutakamilun. Perhatikan, anna dinana kamilun, bahwa agama kita itu sempurna, mutakamilun, utuh. Ya, kamilun, karena Allah SWT yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, udah sempurna agama Islam dan akan tetap utuh, tetap terjaga sampai hari kiamat, karena Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Agama Islam sempurna. Bahkan nanti dalam hal membuang hajat pun diatur oleh agama Islam. Diatur dengan peraturan yang seimbang. Peraturan yang sedemikian rupa. Sehingga orang yang sadar bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada yang bisa membuat seperti agama Islam. Nggak ada. Nggak bisa membuat seperti sesempurnanya agama Islam. Agama semua bangsa, agama semua ras, agama semua warna kulit, agama semua bahasa, agama dimanapun, di zaman kapanpun, diatur oleh agama Islam dengan peraturan yang seimbang, peraturan yang sempurna. Gak ada yang bisa membuat seperti agama Islam. Adapun peraturan yang dibuat manusia bisa untuk tahun ini, gak bisa untuk tahun berikutnya. Bisa untuk 4 tahun, gak bisa lagi untuk tahun berikutnya. Bisa untuk desa ini, gak bisa untuk desa yang lain. Bisa untuk negeri ini, gak bisa dibuat oleh negeri lain. Ya, gak bisa dilakukan, diterapkan di negeri lain. Itulah peraturan manusia. Tapi agama Islam ini sempurna, utuh, diatur oleh agama Islam dengan peraturan yang sempurna, yang seimbang. Sehingga lihat di sini, ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ma taraka syai'an. Agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatu. Mimma yahtajuhun nasu, dari hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ihtaja, yahtaju apa? Membutuhkannya manusia. Maksudnya itu di sini terjemahannya dibutuhkan oleh manusia. Fi dinihim, di dalam agama mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka, illa bayyanahu, kecuali dijelaskan oleh agama Islam. Karena sempurna, utuh. Agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatu dari hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam agama mereka dan dunia mereka, kecuali dijelaskan oleh agama Islam. Dan buktinya, perkara yang remeh pun dijelaskan oleh agama Islam. Wa min dzalika adabu qada'il hajati. Dan dari hal itu, salah satunya adalah adab menunaikan hajat. Dijelaskan. Liyatamayyazal insanu alladhi karramahu Allahu 'anil hayawani bima karramahu Allahu bihi. Allah jelaskan tentang menunaikan hajat. Tujuannya apa? Liyatamayyazal insanu, agar manusia berbeda. Alladhi karramahu Allah, manusia yang Allah muliakan, agar manusia itu berbeda dari hewan. Bima karramahullahu bihi, dengan hal-hal yang Allah muliakan dengannya. Ya, kalau hewan dia buang hajat sembarangan. Buang air kecil kencing sembarangan, buang air besar pun sembarangan. Tapi manusia, Allah muliakan manusia sehingga Allah mensyariatkan adab dalam membuang hajat, menunaikan hajatnya. Fadinuna dinun nadhafati wa dinut tuhri. Maka agama kita
dinun nadhafah, agama yang bersih. Wa dinut tuhri, dan agama yang suci. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala'i wa hala qada'il hajati wa 'indal khuruji minhu. Fahunaka adabun syar'iyyatun, maka di sana, ya di dalam agama Islam terdapat adab syar'i. Tuf'alu, yang adab tersebut dilakukan inda dukhulil khala, ketika masuk kamar mandi, ada adabnya. Wa hala qada'il hajati, dan ketika dalam keadaan menunaikan hajat pun ada adabnya. Masuk kamar mandi ada hajat, ada adabnya. Ketika sedang menunaikan hajat ada adabnya. Wa indal khuruji minhu, dan ketika keluar dari kamar mandi pun ada adabnya. Apa aja adab tersebut? Perhatikan di sini. Fa idza aradal muslimu dukhulal khala'i. Apa itu khala? Wa huwal mahallu al mu'addu liqada'il hajati. Fa innahu yustahabbu lahu ayyaqula bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Fa idza aradal muslimu, maka apabila seorang muslim menginginkan dukhulal khala, masuk ke dalam khala. Apa itu khala? Wa huwal mahallul al-mu'addu liqada'il hajati. Khala, dia adalah tempat, mahal itu tempat ya. Wa huwal mahallu, dia adalah tempat, al-mu'addu, yang dipersiapkan liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat. Ya, kalau kita di sini ya kamar mandi. Maka apabila seorang muslim ingin masuk ke dalam khala, tempat dipersiapkan untuk menunaikan hajat, kamar mandi, fa innahu yustahabbu lahu ayyaqula, maka sesungguhnya dia dianjurkan baginya untuk mengucapkan bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi. Ini adab yang pertama. Antum kasih keterangan satu atau seperti apa terserah. Ya, ini adab yang pertama. Ya, jadi ketika ingin masuk ke dalam kamar mandi, berdoa dulu. Dan itu dianjurkan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, segala puji hanyalah milik Allah, dan kita juga sudah bahas tafsirnya ya kan. A'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki wal khaba'ith, dan setan perempuan. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, wa yuqaddimu rijlahu al-yusra halad dukhuli. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan kakinya al-yusra, yang kiri, halad dukhuli, ketika ingin masuk. Jadi ketika ingin masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, wa indal khuruji yuqaddimu rijlahul yumna. Wa indal khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi, yuqaddimu rijlahul yumna, dia mendahulukan kakinya yang kanan. Jadi kalau masuk didahulukan kaki apa? Kiri. Keluar ke kanan. Itu adab yang keberapa? Ketiga ya. Ya kita jadikan ketiga aja, enggak apa. Lalu juga wa yaqulu ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Dan ketika dia keluar mendahulukan kaki kanan, wa yaqul, dan dia berdoa ghufranak. Apa arti ghufranak? Ghufranak, ya itu semoga Allah mengampuniku, ya Allah ampunilah aku. Pengampunanmu itu ya ghufranak, tapi maksudnya apa? Ya Allah ampunkanlah.
Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang adhaba anil adza. Adhaba apa artinya adhaba? Menghilangkan. Anni, dari diriku, al adza, yaitu kotoran, wa afani, dan yang telah memberikan keselamatan kepadaku. Ya, berdoa. Itu adab yang keberapa jadinya? 4. Ketika keluar membaca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghilangkan dari diriku kotoran dan telah memberikan keselamatan kepadaku. Kemudian di sini disebutkan alasannya, kenapa sih kita ketika ingin masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan? Kata Syekh hafizallahu taala di sini, wa dzalika li'anna al-yumna tusta'malu fima min sya'nihi at-takrim wa tajmilu. Alasannya li'anna al-yumna, karena bahwasanya sesuatu yang kanan, tangan kanan, kaki kanan, bagian kanan lah. Tusta'malu, itu digunakan fima min sya'nihi, pada hal-hal yang urusannya takrim, mulia, wa tajmil, dan indah. Jadi kanan itu digunakan untuk hal-hal yang mulia dan indah. Wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalatul adza wa nahwihi. Wal yusra, dan kiri, tangan kiri, kaki kiri, tusta'malu, digunakan fima, pada hal-hal yang min sya'nihi, urusannya itu izalatul adza, menghilangkan kotoran. Izala itu apa? Menghilangkan kotoran, wa nahwihi, dan semisalnya, semisal kotoran. Oleh karena itu ketika kita masuk kamar mandi yang tempatnya biasanya itu untuk menunaikan hajat, buang air kecil, buang air besar, dan sebagainya, itu dia mendahulukan kaki kiri. Nggak boleh kaki kanan, karena kanan itu untuk yang bagus-bagus, untuk hal yang mulia. Baru kalau keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Lalu adab yang selanjutnya, wa idza arada ay yaqdiya hajatahu fi qada'in ay fi ghairi mahallin ghairi mu'addin li qada'il hajati fa innahu yustahabbu lahu ay yab'uda 'anin nasi. Perhatikan ini. Wa idza arada ay yaqdiya hajatahu. Wa idza arada apa artinya? Masyaallah. Dan apabila menginginkan ay yaqdiya hajatahu, untuk menunaikan hajatnya, fi qada'in. Apa maksudnya fi qada'in? Yaitu fi ghairi mahallin ghairi mu'addin li qada'il hajah. Di selain tempat yang tidak dipersiapkan untuk menunaikan hajat. Maksudnya apa? Di selain kamar mandi. Apabila seseorang ingin menunaikan hajat, buang air kecil, buang air besar, di selain kamar mandi, fa innahu yustahabbu, maka sesungguhnya dianjurkan baginya ayyaba'uda 'anin nas, menjauh dari manusia. Ya, misalnya di jalan, di tengah jalan lagi bersafar, nggak ada kamar mandi, nggak dekat dengan masjid, kemudian antum ingin buang air besar, buang air kecil, cari tempat yang jauh dari manusia. Itu adabnya. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin. Ya, bihaitsu, sehingga dia berada di tempat yang kosong, jauh dari kerumunan manusia. Dia menjauh dari manusia, dan wa yastatira 'anil anzari bihaitin aw syajaratin aw ghairi dzalik. Ya, tadi dia menjauh dari manusia, dan yastatira, dia menutup dari pandangan-pandangan manusia. Seperti apa? Bihaitin, ya dia mencari hal yang ditutup dengan tembok misalnya. Ya, menutup dirinya dari pandangan manusia dengan tembok. Aw syajaratin, atau pohon.
Au ghairi dzalik, atau selain itu, misalnya dengan batu besar dan sebagainya. Menjauh dari manusia dan menutup dirinya dari pandangan-pandangan. Lalu kemudian ada selanjutnya, wa yahrumu ay yastaqbilal qiblata aw yastadbiraha hala qada'il hajati bal yanharifu anha. Wa yahrumu, dan diharamkan ay yastaqbilal qiblah, menghadap kiblat, aw yastadbiraha, atau membelakangi kiblat, hala qada'il hajati, ketika menunaikan hajat. Ya, jadi adab yang ini ditekankan sekali karena haram ya. Itu dia nggak boleh kita ketika buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat. Balian harifu anha, akan tapi berpaling dari arah tersebut. Oleh karena itu, ya ketika antum berada di tempat kosong, ya cari tempat yang sekiranya itu tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Dan ini juga penting ya. Jadi ketika antum bangun rumah, ya kalau tukangnya dia nggak paham agama, antum kasih tahu, Pak, ini nanti kamar mandi dibuat seperti ini ya, WC-nya dibuat seperti ini, jangan dia menghadap kiblat, membelakangi kiblat dan seterusnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbalil qiblati wastidbariha hala qada'il hajati. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an istiqbalil qiblah, dari menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakanginya, hala qada'il hajati, ketika menunaikan hajat. Dan itu hadisnya ada ya, kalau antum di buku antum ada catatan kaki, di sini ada. Wa alaihi ayyataharraza, lihat di sini adab selanjutnya. Min rasyashil baul. Wa alaihi ayyataharraza, dan wajib atasnya ayyataharraza, berhati-hati, min rasyashil baul, dari percikan kencing ya. Oleh karena itu disunahkan kalau buang air kecil bagaimana keadaannya? Jongkrok, jangan berdiri. Ada gak yang berdiri Mas Yan? Nggak boleh. Dijauhkan ya. Apalagi antum penuntut ilmu. Karena kalau berdiri itu percikannya lebih besar. Dan di sini adabnya seharusnya itu seorang berhati-hati min rasyas, dari percikan kencing. Ayusiba badanahu au thawbahu, yang akan mengenai badannya atau pakaiannya. Fayartadu li baulihi makanan rikhwan, itu bisa dibaca rikhwan, rohwan, ruhwan, bisa ya, bisa ri ro ru. Fayartadu li baulihi, dan hendaknya dia mencari, irtadu itu mencari. Li baulihi, ketika kencing, makanan rikhwan, tempat yang lunak. Ya, jadi kalau misalnya antum buang air kecil, selain di kamar mandi, cari yang tempatnya lunak. Biar apa? Biar percikannya itu nggak keras. Misalnya di mana kalau tempat lunak? Di tanah, di pasir. Jangan di batu. Kalau di batu itu langsung percik gitu. Hatta la yatatayara alaihi syai'un minhu, sampai tidak ada sesuatu yang terbang kepadanya. Maksudnya tidak terkena percikannya ya. Terbang ya, tatayaru terbang itu. Kemudian adab selanjutnya, perhatikan ini. Wala yajuzu lahu ayyamassa farjahu biyaminihi. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh baginya ayyamassa farjahu, dia mengusap kemaluannya dengan tangan kanannya, enggak boleh. Karena tadi kita udah pelajari apa? Hal yang kanan itu untuk yang mulia, yang baik-baik, yang indah. Oleh karena itu nggak boleh kita membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Wa kadzalika la yajuzu lahu ay yaqdiya hajatahu fi tariqin nasi aw fi dhillihim aw mawaridi miyahihim
Wa kadzalika, dan begitu juga la yajuzu lahu, tidak boleh baginya ayyaqdiya hajatahu, menunaikan hajatnya fi tariqin nas, di jalannya manusia. Ya, di tempat yang sering dilalui oleh manusia enggak boleh. Ya, nanti bau pesing. Au fi dhillihim, atau tempat naungan mereka, yaitu tempat istirahat mereka. Misal ada pohon besar yang biasa ditempati untuk istirahat, duduk-duduk, berteduh, nggak boleh buang air kecil di situ. Au mawaridi miyahihim, atau tempat-tempat keluar mata air mereka. Ya, karena nanti kalau antum buang air besar, buang air kecil di situ, sedangkan itu yang nanti berjalan ke rumah-rumah warga, tiba-tiba ada kuning-kuning, kan bahaya. Tai siapa ini? Dimas lagi, astagfirullah. Ya, nggak boleh, ini perhatikan ya. Ya, apalagi kalau yang tinggal di gunung-gunung itu. Biasa itu kalau kita di gunung, dia ada kayak mata air, kemudian dia dikumpulkan di satu tempat. Mungkin kalau antum pernah tahu tuh. Yang kayak jadi bendungan kan? Yang nanti dia di bawahnya ada selang-selang. Ya, mungkin antum tahu kan? Nah, nggak boleh di situ buang air kecil, buang air besar. Karena nanti itu ngalir ke rumah-rumah warga. Bahaya itu. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal itu. Nah, hadisnya ada juga itu di catatan kaki antum. Lima fihi minal idrari bin nasi wa adhiyatihim, karena terdapat hal-hal di dalamnya itu minal idrari bin nas, memudaratkan manusia, wa adhiyatihim, dan mengganggu mereka. Ya, tidak boleh. Kemudian wala yadkhulu mawdi'al khala'i bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla au fihi Qur'anun. Perhatikan ini adab selanjutnya, dan ini terkadang kita lupa. Wala yadkhulu mawdi'al khala, dan tidak boleh masuk tempat kamar mandi bi syai'in, dengan membawa dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah, au fihi Qur'anun, atau di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Ya, misalnya kadang itu kan ada baju-baju yang dia tentang ada kalimat-kalimat yang di dalamnya nasihat, kemudian ada lafaz Allah atau bacaan Al-Qur'an. Ya, itu kalau masuk kamar mandi dilepas dulu. Atau mungkin di HP-nya ada kalimat mungkin beristighfar kepada Allah, di softcase-nya itu dijauhi, nggak boleh masuk ke dalam kamar mandi membawa itu. Atau mungkin bawa Al-Quran, apalagi itu. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullahi jaza lahu ad-dukhulu bihi wa yughattihi. Perhatikan di sini. Fa in khafa ala ma ma'ahu, apabila dia takut atas apa yang bersamanya itu, yang di dalamnya terdapat zikrullah, misalnya takut hilang. Dia sedang berada dalam keramaian, di pasar. Kalau misalnya taruh di luar, nanti hilang ini. Jazalahud dukhulu bihi. Boleh dia masuk dengan hal itu. Misalnya HP-nya, atau mungkin ada Al-Quran. Ya nggak apa-apa dia masuk membawa Al-Quran, HP. Tapi dengan syarat juga wa yughattihi, dan menutupnya. Jadi kalau antum ada saku, taruh di saku. Ada tas, taruh di tas. Kemudian lagi selanjutnya adabnya, wala yanbaghi lahu ayyatakallama hala qada'il hajati. Ini juga termasuk yang sering kita lupakan, luput dari kita. Wala yanbaghi lahu, dan tidak seharusnya baginya ayyatakallama, berbicara hala qada'il hajati, ketika menunaikan hajat. Enggak boleh. Lagi kamar mandi antum teriak-teriak, gedor-gedor, nyanyi, apalagi naudzubillah min dzalik. Lihat di sini, faqad warada fil hadithi annallaha yamqutu ala dzalik. Sungguh telah datang di dalam sebuah hadis annallaha yamqutu ala dzalik, bahwasanya Allah murka atas hal itu. Perhatikan ini, murka Allah. Kadang kita biasa-biasa saja kan, berbicara doang, ngobrol doang. Allah murka. Wa yahrumu alaihi qiraatul Qur'ani, dan haram baginya membaca Al-Qur'an ketika di dalam kamar mandi. Ya, Masya Allah.
Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang adab-adabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.